Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas akhir dari dasar-dasar ilmu sosial. Nah, di sini tema kita tentang analisis kriminalitas dalam masyarakat. Oke, baik, ini dari kelompok 7. Yang pertama nomor 23 Janes Karaman. Tapi yang kedua, Matlabi Muhammad, absen 27. Yang ketiga ada Olivia Fatimah Tuzara, absen 28. Saya Fiska Berna Pratiwi, absen 30. Saya Muhammad Hafiz Kurniawan, absen 31. Oke, langsung ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas yaitu yang pertama pengertian kriminalitas, faktor penyebab kriminalitas, dampak kriminalitas terhadap masyarakat, peran penegakan hukum dalam mencegah kriminalitas, pengaruh media terhadap kriminalitas, serta studi kasus. Nah, di sini apa sih kriminalitas itu? Menurut merdeka.com, kriminalitas adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kriminalitas adalah masalah umum yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat dimanapun berada. Kriminalitas adalah tindakan yang umumnya merugikan secara ekonomis dan psikologis, melanggar hukum yang berlaku dalam negara serta norma-norma sosial hingga agama. Tak heran segala tindak kriminalitas ditentang oleh segenap warga masyarakat. Oke, di sini saya akan membahas tentang kriminalitas. Yang pertama yaitu konvensional. Dikutip dari KBRN Jember, kejahatan konvensional merupakan jenis kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis, baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru yang terjadi di dalam negeri. Yang kedua adalah kejahatan cyber. Dikutip dari kompas.com, kejahatan cyber adalah tindakan kriminal yang menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet yang mampu melampaui batas-batas dari suatu negara dalam periode waktu yang singkat dan tidak terbatas. Kemudian kriminalitas terorganisir. Tindakan kriminal yang dilakukan secara sistematis oleh kelompok atau organisasi dengan struktur terorganisasi. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan finansial melalui berbagai kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, dan pencucian uang. Dampak kriminalitas terhadap masyarakat. Yang pertama, dampaknya bagi sosial adalah meningkatnya ketakutan dan kecemasan dalam bersosial dan diskriminasi. Yang kedua adalah dampak bagi ekonomi, yaitu kerugian finansial, peningkatan operasional, dan pengurangan investor. Kemudian ada yang terakhir, dampak bagi psikologis, yaitu kecemasan, trauma, dan depresi. Faktor penyebab kriminalitas. Yang pertama dari sosial, yaitu lingkungan yang kurang aman, ketimpangan sosial, lingkungan yang negatif. Yang kedua ekonomi, yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi. Yang ketiga ada psikologis, yaitu gangguan mental, rendahnya pengendalian diri, dan rendah empati. Oke, lalu ada peran penegakan hukum dalam mencegah kriminalitas. Menurut Becker pada tahun 1968, tindak kriminalitas dapat diminimasi dengan cara menciptakan aturan hukum yang menyebabkan expected cost dari tiap individu untuk melakukan kejahatan lebih tinggi daripada expected benefit-nya. Implikasinya, pemerintah memiliki dua alternatif pilihan kebijakan, yaitu yang pertama, menentukan hukuman yang berat dengan probabilitas penangkapan kecil, atau yang kedua, menentukan hukuman yang ringan namun dengan probabilitas yang besar. Oke, lalu ada pengaruh media terhadap kriminalitas. Media berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kriminalitas. Media massa menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi cara pandang publik, seringkali melalui penyajian berita yang sensasional dan dramatis, yang dapat menciptakan ketakutan dan ketidakamanan di masyarakat.
Selain itu, media sosial memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan opini mengenai isu kriminal, memperkuat persepsi yang ada. Pemberitaan yang tidak akurat atau berlebihan dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang tingkat kejahatan dan realitas sosial. Kemudian ada contoh studi kasus kriminalitas. Jadi dalam studi kasus ini mengambil berita dari kasus penganiayaan selebritis di selebritis yaitu namanya Agnia Punjabi. Dia memiliki seorang balita yang dititipkan ke pengasuh atau babysitter karena Agnia ini harus pergi ke Jakarta selama 2 hari untuk bekerja. Ketika ditinggal, anak dari Agnia ini menjadi korban penganiayaan oleh pengasuhnya sendiri. Menurut berita, motif pengasuh ini melakukan hal tersebut karena anak ini tuh menolak diberi obat oles, kemudian pelaku kesal, memukul dan mulai menindih korban, sehingga menyebabkan beberapa luka pada anak tersebut. Berikut beberapa referensi yang digunakan dalam menyusun presentasi analisis kriminalitas. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.